Pembantaian 1965 sampai 1966 menjadi titik awal perubahan politik besar di Indonesia. Peristiwa ini terjadi setelah kegagalan gerakan 30 September yang dituduh dilakukan oleh PKI. Narasi resmi yang kemudian menyebar adalah bahwa PKI adalah ancaman bagi bangsa. Namun realitas di lapangan jauh lebih brutal, sistematis, dan tidak terkontrol. Militer bersama kelompok sipil bersenjata melakukan penangkapan massal, pembunuhan, dan penghilangan orang. Angka korban sangat beragam dalam penilaian sejarawan. Ada yang menyebut ratusan ribu, ada yang menyebut lebih dari 1 juta jiwa. Banyak dari mereka adalah warga biasa yang tidak memiliki keterlibatan politik langsung. Di banyak daerah, penangkapan dilakukan tanpa proses hukum. Orang hanya perlu dicurigai atau dilaporkan tetangga. Banyak keluarga kehilangan anggota tanpa tahu di mana jasadnya dikubur. Stigma keturunan PKI kemudian diwariskan turun-temurun. Mereka kesulitan sekolah, masuk pekerjaan, atau bahkan sekedar mendapatkan pengakuan sebagai warga penuh. Tragedi ini membekas sebagai luka sosial yang panjang. Ia membentuk struktur ketakutan yang membuat masyarakat enggan mengkritik negara. Kekuasaan yang lahir dari kekerasan ini kemudian jadi fondasi kuat bagi rezim Orde Baru. Pendudukan Timor Timur dimulai pada 1975. Saat itu, Indonesia mengklaim sedang membantu penyatuan wilayah. Namun laporan internasional menunjukkan bahwa operasi militer berjalan keras dan represif. Warga sipil berada di posisi paling rentan. Desa-desa dibakar, pengungsian besar terjadi. Banyak warga menghadapi kelaparan dan kekurangan obat, pembunuhan di luar hukum, dan penyiksaan tercatat dalam banyak investigasi independen. Selama lebih dari 2 dekade, konflik ini terus bergulir. Perlawanan lokal tidak pernah benar-benar padam, karena akar persoalannya adalah penolakan terhadap pendudukan. Timor Timur akhirnya mengadakan referendum pada 1999. Mayoritas rakyat memilih merdeka. Namun sebelum penarikan pasukan, terjadi gelombang kekerasan besar oleh milisi pro-integrasi. Pembakaran dan pemaksaan migrasi paksa terjadi di berbagai kota. Banyak warga harus mengungsi ke Nusa Tenggara Timur. Trauma perang dan kekerasan masih sangat jelas dirasakan hingga hari ini. Pendudukan Timor Timur menjadi catatan panjang bagaimana operasi militer yang berlangsung lama dapat membentuk pola kekerasan struktural dan pembungkaman. Di Papua, pola kekerasan memiliki karakter yang mirip, namun berlangsung lebih lama dan lebih tersembunyi. Papua menjadi wilayah dengan status pengawasan militer kuat sejak awal integrasinya dengan Indonesia. Banyak kelompok masyarakat Papua melihat proses integrasi ini tidak dilakukan secara adil. Hal ini memunculkan gerakan perlawanan politik dan militer yang terus berulang. Untuk menjawab perlawanan ini, negara menjalankan operasi militer yang bersifat berkala. Kekerasan, penangkapan, dan pembungkaman ruang demokrasi menjadi bagian dari kenyataan hidup banyak orang Papua. Selain tindakan militer, proses stigmatisasi terhadap identitas Papua berlangsung secara kultural. Ada anggapan bahwa mereka bermasalah, kurang disiplin, atau terbelakang. Stereotip ini mengakar dalam kebijakan dan praktik birokrasi. Banyak laporan independen mencatat penyiksaan, penghilangan paksa, serta hambatan terhadap kebebasan berekspresi. Meski Papua sudah memasuki era otonomi khusus, luka sosial ini belum pulih. Ketidakpercayaan antara negara, warga Papua masih dalam tingkat yang tinggi. Tragedi Tanjung Priok tahun 1984 berakar pada ketegangan antara pemerintah Orde Baru yang represif terhadap ekspresi keagamaan dan warga Muslim setempat yang menolak kebijakan kontrol masjid serta penertiban simbol-simbol agama. Insiden kecil soal penurunan pamflet dianggap sebagai penghinaan, memicu protes massa. Aparat menanggapinya dengan kekuatan bersenjata, sehingga terjadi penembakan yang menewaskan banyak warga. Banyak warga meninggal di tempat, banyak yang ditangkap dan juga ditahan. Proses hukum berlangsung tertutup. Narasi yang beredar disusun oleh pemerintah dan media yang dikontrol negara. Warga korban mengalami kesulitan mencari keadilan. Tragedi ini menunjukkan bagaimana aparat negara menggunakan kekuatan bersenjata sebagai solusi terhadap perbedaan pendapat di ruang publik. Tragedi Talang Sari 1989 memiliki pola yang mirip. Pemerintah menuduh adanya kegiatan ekstremisme agama di Lampung. Operasi militer dilakukan dengan cepat dan keras. Kampung diserbu, warga ditembak,
rumah dibakar, dan banyak orang ditahan tanpa proses hukum. Banyak laporan menyebut penyiksaan terjadi dalam tahanan. Narasi resmi pada masa itu menempatkan negara sebagai pihak yang menjaga stabilitas. Namun kesaksian korban menunjukkan adanya penggunaan kekerasan yang melampaui batas kemanusiaan. Tragedi Talang Sari menjadi salah satu simbol bagaimana negara mengelola ancaman dengan pendekatan militeristik, bukan dialog. Rezim Orde Baru membangun mesin kontrol informasi yang kuat. Media berada di bawah pengawasan ketat. Surat kabar dapat dibredel jika tidak sejalan dengan arah pemerintah. Partai politik dibatasi. Hanya 3 yang boleh beroperasi secara resmi, dan 2 diantaranya sudah divoniskan untuk tidak memiliki daya tawar yang signifikan. Lembaga mahasiswa dibubarkan. Diskusi publik dicurigai sebagai benih pemberontakan. Di sekolah dan di kampus, sejarah ditulis dalam satu versi resmi, sementara sejarah alternatif dianggap mengancam keamanan sosial. Kebebasan berpendapat dianggap ancaman terhadap stabilitas. Setiap suara kritis beresiko disilahkan diam. Banyak akademisi, aktivis, dan seniman mengalami tekanan. Ada yang diasingkan, ada yang ditahan, ada yang tiba-tiba menghilang. Sistem ini menciptakan budaya kepatuhan, di mana orang memilih diam meskipun tidak setuju. Diam dianggap lebih aman. Struktur politik diatur sedemikian rupa agar tidak ada kompetisi kekuasaan yang nyata. Semua diarahkan agar presiden tetap terpilih dan tidak tergoyahkan. Korupsi, kolusi, dan nepotisme menjadi bagian dari mekanisme negara. Kekuasaan politik terhubung langsung dengan jaringan bisnis keluarga dan kroni. Banyak perusahaan besar tumbuh bukan karena inovasi atau kualitas, tetapi karena kedekatan dengan pusat kekuasaan. Monopoli terjadi di banyak sektor, sumber daya alam, perbankan, hingga perdagangan barang kebutuhan hidup dikendalikan oleh kelompok elit. Kebijakan publik seringkali dirancang bukan untuk kepentingan warga, tetapi untuk menjaga kestabilan jaringan bisnis di sekitar kekuasaan. Model ekonomi seperti ini menciptakan ketimpangan yang besar. Ada kelompok kecil yang hidup dalam kemewahan, sementara banyak warga tetap berada dalam kondisi ekonomi yang rapuh. Struktur ekonomi yang bertumbuh pada kedekatan politik menjadi sangat rentan ketika terjadi guncangan. Dan guncangan itu datang pada akhir 1990-an. Krisis ekonomi Asia memukul Indonesia sangat keras. Nilai rupiah jatuh, harga kebutuhan melonjak, perusahaan bangkrut, pengangguran meningkat, ketidakpuasan publik meluas dengan cepat. Protes mahasiswa muncul sebagai motor utama perlawanan. Kampus menjadi ruang kritik. Demonstrasi dilakukan di berbagai kota. Tuntutannya jelas, turunkan Soeharto. Pemerintah merespon dengan represi. Aparat keamanan menembaki mahasiswa di berbagai kampus. Peristiwa Trisakti dan Semanggi menjadi simbol luka kolektif. Darah mahasiswa menjadi pemicu gelombang kemarahan yang luas. Di waktu yang sama, kerusuhan terjadi di banyak kota. Salah satu yang paling berat adalah kerusuhan Mei 1998. Banyak toko dibakar, banyak warga ketakutan, dan kekerasan rasial terjadi dalam skala besar, terutama terhadap warga keturunan Tionghoa. Perkosaan massal terjadi, banyak keluarga trauma hingga hari ini. Semua ini menjadi titik balik. Rezim yang terlihat kuat selama puluhan tahun akhirnya runtuh. Namun untungnya rezim tidak serta-merta menyelesaikan luka sejarah. Banyak peristiwa tidak pernah benar-benar diadili. Banyak korban tidak pernah mendapatkan pemulihan. Banyak pelaku tidak pernah dimintai pertanggungjawaban. Tetapi pembicaraan tentang tragedi ini terus muncul, bukan untuk membuka luka lama tanpa tujuan, tapi untuk mengingat bahwa kekuasaan tanpa kontrol dan tanpa akuntabilitas selalu berpotensi melahirkan kekerasan, dan bahwa negara dapat menjadi pelaku, bukan hanya pelindung.